Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang mendasari podcast ini supaya hidup kita lebih sehat, lebih baik dan lebih benar. Kita akan belajar tentang mendengkur bisa dikaitkan dengan resiko penyakit berbahaya atau ngorok. Mendengkur atau ngorok. Kita akan belajar. Mendengkur biasanya hanya dianggap sebagai kebiasaan buruk saat tidur karena mengganggu orang di sekitar. Meski cukup umum terjadi, mendengkur tak boleh dianggap sepele karena terkadang bisa menjadi pertanda adanya penyakit yang berbahaya. Kebiasaan tidur mendengkur bisa dialami oleh siapa saja, tetapi hal ini umumnya terjadi pada pria dan orang yang obesitas. Kondisi ini kemungkinan diakibatkan oleh kelebihan lemak yang menumpuk di sekitar leher sehingga menyebabkan aliran nafas terganggu saat tidur. Saat mendengkur, seseorang bisa mengalami sleep apnea dengan ciri utamanya adalah mendengkur hingga terbangun. Selain karena obesitas, kebiasaan mendengkur juga bisa disebabkan oleh kelelahan atau kondisi medis lainnya seperti deviasi septum, kelainan bentuk hidung, tenggorokan atau mulut, dan sinusitis. Waduh, hidungnya gimana nih? Bentuknya kita akan terus belajar. Mendengkur dan resiko penyakit yang menyertainya. Sebagian orang mungkin memiliki amandel maupun lidah besar yang dapat mempersempit atau menghalangi jalan nafas sehingga menyebabkan dengkuran saat tidur. Selain itu, Anda juga berisiko tidur mendengkur jika sering mengkonsumsi minuman keras dan memiliki riwayat mendengkur di dalam keluarga. Oh, ada turunan ternyata ya. Pada kasus tertentu, mendengkur bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit seperti yang pertama, gangguan pernafasan. Orang yang sering-sering mengorok saat tidur berisiko tinggi untuk mengalami obstructive sleep apnea atau apnea tidur obstruktif. Penderita OSA bisa berhenti bernafas selama 10-20 detik. Nah lu, saat mereka tidur. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan akibat jalan nafas tertutup dan mengurangi kadar oksigen dalam tubuh. Obstructive sleep apnea merupakan masalah kesehatan serius yang perlu diwaspadai. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi berbahaya berupa henti jantung mendadak. Jangan nakut-nakutin dong. Yang dapat menyebabkan kematian. Walah, makin serem. Yang kedua, GERD. Orang yang sering tidur mendengkur dan mengalami sleep apnea juga bisa lebih beresiko mengalami penyakit asam lambung atau GERD. Kondisi ini terjadi ketika dinding otot lambung dan kerongkongan menjadi lemah, sehingga makanan yang dicerna lambung beserta asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Walah. 3. Sakit kepala dan insomnia. Berbagai riset menyebutkan bahwa orang yang tidur mendengkur karena sleep apnea lebih sering mengalami gangguan tidur atau insomnia dan keluhan sakit kepala. Hal ini karena kualitas tidur yang buruk akibat mendengkur serta jumlah oksigen yang berkurang di dalam tubuh. 4. Stroke. Orang yang sering mendengkur juga bisa lebih berisiko mengalami sumbatan atau penyempitan pembuluh darah di leher dan otak. Hal ini lama-kelamaan akan memicu terjadinya stroke. Resiko terjadi stroke akan lebih tinggi apabila orang yang mendengkur juga memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Ayo belajar hidup sehat. 5. Gangguan irama jantung. Riset menyebutkan bahwa orang yang mengalami apnea tidur obstruktif dalam jangka panjang bisa mengalami pembesaran jantung. Hal ini kemudian bisa meningkatkan risiko terjadinya aritmia atau gangguan irama jantung, namanya aritmia. 6. Komplikasi kehamilan. Aman yang laki-laki ya. Dan yang hamil cuma wanita. Komplikasi kehamilan. Masalah tidur mendengkur akibat sleep apnea juga bisa berdampak pada ibu hamil. Beberapa riset menyebutkan bahwa ibu hamil yang mengalami gangguan tidur sleep apnea lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia. Tak hanya itu, masalah tidur juga bisa berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang janin. Selain berisiko menyebabkan penyakit di atas, kebiasaan mendengkur juga bisa menimbulkan berbagai keluhan lainnya, seperti sulit konsentrasi, mudah lupa, sering mengantuk, sering lalai saat bekerja dan beraktivitas.
Untuk menentukan penyebab keluhan mendengkur atau ngorok, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik, sleep study, dan pemeriksaan penunjang termasuk foto ronsen, CT scan atau MRI saluran pernafasan. Setelah penyebab mendengkur diketahui, dokter dapat memberikan penanganan untuk mengatasinya, baik berupa pemberian obat-obatan, operasi, atau dengan langkah lainnya, seperti menurunkan berat badan pasien agar lebih ideal. Untuk meningkatkan kualitas tidur, Anda juga bisa mencoba menerapkan sleep hygiene. Mendengkur memang sering dianggap hal yang biasa, namun jika kebiasaan ini sudah terjadi terlalu lama dan mengganggu orang di sekitar, atau membuat Anda mengalami keluhan tertentu, sebaiknya periksa ke dokter atau cari saya. Kalau ke dokter kasih obat, cari saya didoakan. Dua-duanya penting kan? Ke dokter penting, didoakan penting. Apa yang kita pelajari dari sini? Banyak suami istri mendengkur pertama ya tipsnya. Kalau suami istri mendengkur lalu saling mengganggu, sebetulnya kalau masih ada kamar satu lagi, enggak apa-apa, udah ngobrol malam, tidurnya masing-masing, jadi gak saling ganggu. Yang mendengkur juga tenang, gak rasa mengganggu. Yang tidak mendengkur juga kemudian tenang, dia bisa tidur tenang. Nah kalau dua-duanya mendengkur tidak saling ganggu, nah itu yang paling aman. Tapi yang paling baik, dua-duanya suami istri tidur, jangan sampai ngorok dan mendengkur. Tetapi dari poin-poin tadi memang padanya gangguan kesehatan, ya, obesitas, karena itu lemak bertumpuk di leher. Makanya kurangi yang hipertensi, kolesterol, persisnya seperti apa saya tidak tahu. Karena saya bukan dokter, saya pendeta. Bisa cuma mendoakan untuk tidak ngorok. Tapi juga harus ada usaha agar saudara sahabat podcast M116 terbebas dari ngorok. Saya dulu 100 kilo, sekarang 80. Dari yang anak saya seringkali bilang, papa semenjak turun badan 20 kilo, maka udah gak pernah ngorok ya, kecuali kelelahan. Nah, kalau kelelahan siapapun bisa ya, kalau sangat lelah itu bisa. Tapi kalau tiap hari ngorok benar-benar mengganggu ya. Mungkin ngorok juga ada manfaat positifnya, yaitu kalau maling malam-malam mau masuk rumah ngorok, dia mungkin keluar, waduh ada orang. atau terus maling, lagi tidur nyenyak, aman. Kalau bongkar-bongkar pintu jendela nggak kedengeran karena berisiknya sama yang ngorok. Walah. Saya doakan ya, sehat, aman, keluarga aman, rumah juga aman, jangan sampai kemalingan. Demikian sahabat podcast M116, jaga tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya tambahkan satu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan juga yang sehat. Masa kasih badan ke Tuhan yang sakit-sakitan. Shalom, sampai jumpa lagi. Salam podcast M116.